Wanita ini melihat tangan patah yang melayang di depannya. Dia maju untuk menyentuh dengan penasaran. Ternyata itu adalah tangan temannya yang sudah mati. Dia sangat takut sehingga dia dengan cepat melepaskan lengannya dan bengong seketika. Kemudian dia segera pergi untuk memeriksa tubuh temannya. Dia melawan rasa takutnya. Perlahan mendekati mayat itu sedikit demi sedikit. Dengarkan napasnya sambil berpikir. Tapi ternyata dia sudah mati. Wanita itu buru-buru menutupinya dengan tulang. Tak lama kemudian, terik matahari perlahan terbit. Wanita itu ternyata terjebak dalam roket luar angkasa yang rusak dan dia berusaha memperbaiki kapsul pelarian. Akhirnya mesin menyala. Dengan lega dia melihat harapan untuk bertahan hidup. Dengan segera dia masuk dalam kendali kapsul, mencoba menghubungi satelit bumi untuk mendapatkan koordinat pendaratan. Tetapi ternyata tidak bisa. Layar menunjukkan persediaan oksigen tinggal 19%. Dan dengan segera dia menghitung manual koordinat pendaratannya. Dan ketika selesai, dia memasukkannya ke dalam komputer. 1 jam telah berlalu. Dia frustasi. Sedih memikirkan keluarga yang ia tinggalkan. Setelah berkeluh kesah dan merekam semuanya dalam tablet, ia lalu meninggalkan tablet itu di stasiun luar angkasa. Dia berharap keluarganya bisa melihat di masa depan. Ia menutup pintu di ruang kendali kapsul pelarian. Lalu kenakan baju pelarian. Tidak lupa skrup baut pintu dikencangkan. Kencangkan sabuk pengamanmu. Pasang tabung oksigen. Tepat saat wanita itu menekan untuk keluar dari kapsul penyelamat, wanita itu menemukan bahwa sinyal bumi telah menyambar mesin kapsulnya. Melihat lampu yang berkedip-kedip, ia segera mempelajari manual. Tapi ternyata dibutuhkan 2 orang untuk bekerja sama luar dan dalam untuk menyelesaikannya. Tapi tak ada seorang pun di sisi lain stasiun luar angkasa ini. Hal ini membuat wanita itu panik seketika. Para astronot di bumi melihat layar dan tidak menemukan tanda-tanda balasan dari sinyal yang dikirim. Seluruh awak menunggu keajaiban terjadi. Tapi tetap tidak ada balasan hingga akhir detik terakhir. Kemudian, pemimpin laboratorium naik ke panggung untuk menyampaikan pidato duka kepada para astronot. Tapi tanpa mereka tahu, kerusakan di stasiun luar angkasa secara ajaib diperbaiki. Tepat ketika kapsul pergi, wanita itu melihat sesuatu yang aneh. Ada seseorang yang muncul di stasiun luar angkasa, tapi instrumen mesin tidak mendeteksi adanya kehidupan. Tidak mau pusing memikirkannya, dengan segera dia fokus kembali dan langsung tancap gas. Kapsul pelarian dan ruang kontrol hancur dalam sekejap. Terbang cepat menuju bumi. Saat dia menyentuh atmosfer, awak bumi heboh karena NASA telah menangkap sinyal orang yang selamat dengan segera. Hati semua staf akhirnya bisa lega. Kapsul bergerak dengan kecepatan tinggi untuk menempatkan kabin pelarian ke dalam keadaan tekanan negatif. Efeknya wanita itu pingsan dalam seketika. Kapsul mendarat di gurun tak berpenghuni. Semua personel keamanan dan kesehatan terjun ke lokasi titik jatuh kapsul. Tapi saat wanita itu ditemukan, tim kesehatan prihatin dengan keadaan yang diderita wanita itu cukup parah. Dengan segera dia dibawa ke lab kesehatan untuk pengecekan lebih lanjut.